Saya sudah melaporkan harta kekayaan saya ke KPK. Artinya kan sudah diperiksa oleh KPK. Itu maksudnya. Kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan yang memang dipertanyakan, tanyakanlah kepada saya. Gitu. Dari mana ini bisa naik? Pertama NJOP, kedua 26 bidang, yang dulu tahun 2020 itu 191 bidang, sekarang 165 bidang, berarti 26 bidang itu terjual. Dihapus aset saya. Nah, masuklah ke cash. Selain sebagai Wakil Bupati Tangerang, Haji Mat Romli ini adalah Ketua DPD tingkat 2 Partai Golkar, golongan karya, yang seragamnya kuning ya. Nah, jauh sebelum menjadi pejabat, Haji Mat Romli ini adalah seorang pengusaha limbah. Nah, limbah ya, kalau kita bicara soal limbah di Kabupaten Tangerang, ini pasti banyak yang tahu nih. Karena bisnis limbah ini adalah bisnis yang cukup menjanjikan. Apalagi di daerah Kabupaten Tangerang yang dikenal sebagai kota 1000 industri, kota 1000 pabrik. Banyak sekali pengusaha-pengusaha limbah ini yang kaya raya. Karena menjual limbah itu atau jual beli limbah ini diibaratkan kita membeli sampah tapi dijual emas. Jadi tidak heran kalau para pengusaha limbah di wilayah Kabupaten Tangerang ini duitnya banyak dan kaya-kaya ya. Dan itu nggak harus korupsi. Bayangkan saja mereka membeli limbah dijual dengan harga seperti emas. Jadi tidak heran kalau banyak orang-orang kaya di Kabupaten Tangerang itu yang berangkat dari jual beli limbah. Berdasarkan data yang ada saat ini, di wilayah Kabupaten Tangerang ini terdapat lebih dari 4.500 pabrik yang tersebar di kawasan-kawasan industri. Yang ini semua menghasilkan limbah. Yang limbah-limbah itu ternyata banyak yang masih bisa dimanfaatkan. Sehingga ketika limbah atau sampah itu sudah tidak bermanfaat, tidak berguna, oleh para pengusaha ini diambil, dibeli, dan dijadikan barang-barang yang bernilai ekonomi. Sehingga tidak heran ya kalau banyak pengusaha limbah yang hidupnya sejahtera. Bahkan banyak juga orang-orang yang berlatar belakang pengusaha limbah ini menjadi kepala desa. Nih, kalau kita lihat ya, para kades atau kepala desa yang berlatar belakang bos limbah atau pengusaha limbah ini, rumahnya saja ya sudah seperti rumah bupati. Tapi memang ya itu tadi, bisnis limbah ini memang bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, bisnis limbah inilah yang dulunya digeluti oleh Haji Mat Romli sebelum menjadi pejabat. Sebelum menjadi Wakil Bupati Tangerang, Haji Mat Romli ini dulu pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Setelah itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Dan pada tahun 2018 hingga 2023 ini nanti, tepatnya pada bulan Oktober, ia menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang. Nah, ketika muncul satu pemberitaan tentang Haji Mat Romli yang disebut-sebut harta kekayaannya naik secara signifikan berdasarkan LHKPN, ini saya jadi timbul banyak pertanyaan ya. Ada apa sih? Kenapa Haji Mat Romli begitu menjadi sorotan? Atau mungkin karena saat ini sudah memasuki tahun politik kali ya. Berdasarkan pemberitaan yang saat ini beredar di media mainstream maupun media sosial, Haji Mat Romli ini memang digadang-gadang sebagai calon bupati di Pilkada 2024 yang akan datang. Karena memang
Bupati yang saat ini, Bapak Ahmed Zaki Iskandar, sudah habis masa jabatannya pada Oktober 2023 yang akan datang. Sehingga wakilnya nih yang akan maju sebagai calon bupatinya. Terkait harta kekayaan yang dimiliki oleh Haji Mat Romli yang disebut-sebut naik cukup signifikan, berikut saya punya cuplikan pernyataan klarifikasi dari Haji Mat Romli. Kita spill dulu videonya ya, seperti apa biar nggak gagal paham. Perlu saya sampaikan yang pertama, di sana ada tanah dan bangunan, nilai NJOP-nya naik. Lalu kemudian tahun 2021 itu kan nilai NJOP contoh sekitar 36.000, sekarang di tahun 2022 itu 103.000. Itu salah satu contohnya. Lalu kemudian ada beberapa bidang yang terjual tahun 2021, pelaporan tahun 2022 sekitar kurang lebih 26 bidang yang saya jual. Dengan jumlah 40.000-an, kalau dibilang 4 hektaran yang terjual. Maka masuklah kas setara kas. Jadi wakil bupati 2018, 2019, 2020, 2021, sekarang 2022, 2023. Artinya pelaporan itu kan 2022 dilaporkan 2023. Itu. Jadi pelaporan setiap tahun itu ada. Kalau memang mereka mempertanyakan keningkatan itu, nilai NJOP-nya yang naik. Saya sampaikan tadi, yang 30, contoh yang 36.000 jadi 103.000 per meter. Jadi per bidang itu jumlahnya naik NJOP-nya. Itu salah satu contoh. Lalu kemudian juga ada bidang-bidang yang sudah saya sampaikan, 36 bidang itu udah saya keluarkan. Jadi di LHKPN 2021 itu udah dihapus. Nah, ke 2022 terjual. Maka ada nilai uangnya dong masuk. Gitu. Dan otomatis naik. Saya bilang ke teman-teman pemberitaan yang objektif lah, yang profesional. Kalau memang mereka mau memberitakan, setidaknya konfirmasi dulu, gitu kan. Saya berharap lah teman-teman juga, kalau masalah saya ini kan saya sudah melaporkan harta kekayaan saya ke KPK. Artinya kan sudah diperiksa oleh KPK. Itu maksudnya. Kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan yang memang dipertanyakan, tanyakanlah kepada saya. Gitu. Dari mana ini bisa naik? Pertama NJOP, kedua 26 bidang, yang dulu tahun 2020 itu 191 bidang, sekarang 165 bidang, berarti 26 bidang itu terjual. Dihapus aset saya. Nah, masuklah ke cash. Jadi, kas setara kas masuknya. Nilainya kurang lebih 40.000 meter lah, atau 4 hektaran. Dengan nilai kurang lebih 20 miliaran kurang lebih. Kalau mau menyoroti soal harta kekayaan pejabat di Kabupaten Tangerang, ini tidak hanya Wakil Bupati Tangerang Haji Mat Romli, yang memang sejak awal ia adalah seorang pengusaha limbah, yang dikenal pengusaha limbah ini adalah pengusaha yang cukup sukses di wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah industri, sebagai daerah yang diliputi oleh kawasan-kawasan pabrik yang ini semua menghasilkan sampah, menghasilkan limbah, dan limbah-limbah itu masih bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai ekonomi. Bicara soal harta kekayaan pejabat, ini memang menarik ya, karena pasti akan digandeng-cenengkan dengan dugaan-dugaan korupsi. Apalagi sekarang ini sedang rame nih ya, kasus-kasus korupsi sedang menjadi sorotan, yaitu ketika Sekjen Partai Nasdem terjerat kasus korupsi pengadaan BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan ini menjadi sorotan berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial. Untuk Kabupaten Tangerang sendiri, ini saya pikir pejabat-pejabat elit di DPRD yang memiliki latar belakang sebagai kontraktor proyek-proyek APBD, atau mungkin pejabat dari eselon 2-nya, ya kan, berapa jumlah kekayaannya, seberapa lama ia menjabat, seberapa lama ia menjadi pejabat pengguna anggaran di dinas-dinas. Ini mestinya yang harus diprioritaskan untuk dijadikan bahan sorotan.